Warga Kabupaten Pati geruduk kantor pos Pati, di mana warga mengirim surat kepada KPK meminta tetapkan Bupati Pati jadi tersangka kasus korupsi. Kantor pos Pati, Jawa Tengah dipenuhi masyarakat Kabupaten Pati. Massa yang mengatasnamakan masyarakat Pati Bersatu ini tiba di kantor pos Pati setelah berjalan kaki sejauh 1 km dari alun-alun Pati. Warga antre berdesakan di kantor pos dengan penjagaan ketat kepolisian. Masyarakat mengirimkan surat kepada KPK yang isinya mendesak Bupati Pati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Ini tadi yakin suratnya sampai ke KPK? Yakin dong, uang kantor pos nggak main-main dong. Kita yakin, kita percaya. Alasan terkuat kenapa Ibu minta Bupati Pati dicopot atau jadi tersangka? Yang penting Bupati siapapun, yang penting Pati cinta damai, Mas. Aman, tertib. Dan mempercayai. Menghadapi banyaknya warga yang akan mengirimkan surat ke KPK, pihak kantor pos Pati menyiapkan 9 loket pelayanan. Surat tersebut akan dikirim pada hari ini dan sampai ke KPK di Jakarta dalam waktu 2 hari. Kami dari kantor pos akan menjalankan dengan baik pelayanan kami dan juga pengirimannya kepada tujuan. Jadi mungkin Bapak Ibu, di loket kami nanti ada 9 loket yang akan melayani. Mohon bisa tertib ya untuk mengantri. Apakah nanti akan satu-satu atau nanti bisa dititip untuk di masing-masing loket. Mungkin seperti itu, silakan. Tidak ada agenda aksi demo, namun koordinator lapangan aksi menyebut bahwa Bupati Sudewo layak menjadi tersangka karena telah menyerahkan uang ke KPK senilai ratusan juta. Kasus suap di proyek DJKA. Jadi memang sudah saatnya lah ya itu ditetapkan sebagai Ya sudah layak lah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin kan KPK sudah menyita uang 3 miliar dan kemarin Bapak Bupati Sudewo menyerahkan uang 720 juta di KPK. Artinya kan Bapak Bupati Sudewo dengan sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan uang 720 juta itu dia sadar itu hasil dari kejahatan. Sementara aparat kepolisian tetap berjaga mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan meski tidak ada agenda aksi demo hari ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa Ainus melaporkan. Bupati Pati Sudewo mangkir panggilan pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi rel kereta api. Sudewo sempat muncul ke publik dalam sebuah acara di Pati setelah sepekan menghilang. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Pati Sudewo untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api Jumat kemarin. KPK menduga Sudewo menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR, namun Sudewo tidak hadir. Ada pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur kereta ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kita tunggu apakah nanti yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan. Sementara itu, usai sepekan menghilang pasca demo besar-besaran dan dikabarkan sakit, Sudewo muncul ke publik dalam sebuah acara pramuka di Pati. Baru muncul Pak Di kantor, tanda tangan koordinasi. Kemarin ke Jakarta juga Pak ya infonya Pak? Di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri PU. Sangat sakit Pak kemarin Pak? Sudah sembuh berarti ya? Ya, alhamdulillah doanya. Hak angket gimana Pak Bupati? Ya, monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang Pak ya? Ya, insya Allah. Adapun dalam kasus dugaan korupsi rel kereta api Solo Balapan Kadipiro dan Kalioso tahun anggaran 2018-2022, KPK telah menetapkan sejumlah pejabat Kemenhub dan pihak swasta sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.
KPK menyatakan pemeriksaan selebgram Lisa Mariana merupakan langkah awal memintai keterangan ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KPK akan kembali memanggil Lisa Mariana dalam kasus korupsi BJB. Meski telah diperiksa pekan lalu, KPK masih membutuhkan keterangan Lisa Mariana dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Lisa berkaitan dengan alokasi dana non-budgeter di BJB. Dana tersebut diduga telah mengalir ke beberapa pihak. Sebelumnya, Lisa Mariana mengaku mendapat aliran dana dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun ia tidak menyebutkan berapa jumlah dana yang diterima kepada awak media. Kemudian ada informasi bahwa juga diduga ada aliran kepada saudara LM ini. Makanya penyidik memanggil saudara LM untuk dikonfirmasi kebenarannya seperti itu. Nanti ini kan baru sebelah pihak nih, dari saudara LM kita akan konfirmasi juga kepada saudara RK. Nah itu uangnya atas perintah Pak RK dari BJB. Apanya? Uang yang buat LM itu atas perintah Pak RK berarti, Pak? Oh enggak, jadi gini, kita menduga. Pemirsa, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, angkot berbahan bakar gas atau BBG meledak di Jalan Raya Mayor Oking, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat ledakan, 2 rumah warga rusak. Pemirsa, video amatir warga merekam pasca ledakan sebuah angkot berbahan bakar gas saat melaju dan membawa seorang penumpang. Kerasnya ledakan membuat angkot rusak parah. Tidak hanya itu, pemirsa, ledakan juga membuat 2 rumah warga rusak. Tidak ada korban jiwa, sopir angkot selamat, sementara seorang penumpang mengalami luka di bagian lutut. Kerugian akibat ledakan diduga mencapai puluhan juta rupiah. Warga yang terdampak mengaku belum mendapatkan kepastian soal ganti rugi. Dugaan sementara ledakan dipicu dari tabung gas BBG yang digunakan sebagai bahan bakar angkot. Pesawat Amo Air tergelincir di distrik Okumia, Papua Tengah. Pesawat diduga terbakar saat mendarat di bandara. Kebakaran, pesawat jatuh langsung terbakar. Pesawat Amole Air tergelincir di Bandara Aminggaru Ilaga, distrik Okumia, Papua Tengah. Pesawat dengan nomor penerbangan PKPPI jenis Karavan itu tergelincir saat landing. Pesawat hilang kendali hingga akhirnya menabrak pagar bandara. Pesawat ini digunakan melayani penerbangan masyarakat maupun kargo di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Diduga pesawat terbakar saat landing akibat rem yang tidak berfungsi. Saat ini otoritas terkait belum memberikan keterangan resmi, termasuk belum diketahui jumlah korban akibat peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pelajar dan para alumni menggelar demo di depan SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Mereka menuntut oknum guru olahraga yang diduga mencabuli sejumlah siswi dipecat dan ditangkap polisi. Ratusan pelajar dan para alumni Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 13 Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan pencabulan terhadap sejumlah pelajar putri yang diduga dilakukan oleh oknum guru olahraga. Mereka menuntut terduga pelaku dipecat dan ditangkap aparat kepolisian. Diduga oknum guru olahraga berinisial JO ini mencabuli para siswi sekolah lebih dari 5 orang. Selain ratusan pelajar dan alumni SMP 13 Kota Bekasi, sebagian wali murid yang anaknya menjadi korban juga turut melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap sekolah. Kini, terduga pelaku sudah dinonaktifkan sebagai guru dan jabatannya di sekolah. Rencananya, pihak korban akan melaporkan kasusnya ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Polres Metro Bekasi Kota. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan. Petugas pemadam kebakaran selamatkan seorang balita terkunci di dalam mobil di Jatinegara, Jakarta Timur, Senin pagi. Penuh haru pun mewarnai saat setelah beberapa menit sang balita perempuan itu akhirnya dapat dikeluarkan dari dalam mobil.
Bahu-membahu, sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seorang balita yang terkunci di dalam mobil yang terparkir di kawasan permukiman Jalan Pinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas terpaksa merusak sela-sela pintu mobil dengan alat sederhana. Dalam waktu beberapa menit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi sang balita dengan selamat keluar dari dalam mobil. Terkuncinya balita terjadi saat ibunya yang hendak menggendong anaknya keluar dari dalam mobil. Tiba-tiba saja kunci mobilnya terjatuh dan seketika langsung mengunci secara otomatis. Sontak, anak balitanya menangis hingga membuat panik sang ibu. Warga yang tak bisa membuka pintu mobil langsung memanggil petugas damkar ke lokasi. Usai berhasil dievakuasi, balita langsung dipeluk erat sang ibu. Di Jakarta, Rizky Volupi melaporkan. Akibat bobot yang berat, keluarga terpaksa meminta bantuan damkar untuk mengevakuasi jenazah lansia dari lantai 2 rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Evakuasi berjalan dramatis lantaran kondisi lorong dan anak tangga yang sempit. Petugas rescue damkar Jakarta Pusat mengevakuasi jasad penghuni kos Ratinem di Jalan Kran 3 Dalam nomor 4, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keluarga terpaksa meminta bantuan petugas damkar lantaran kondisi lorong dan anak tangga yang cukup sempit. Selain itu, berat badan jenazah yang mencapai 120 kg lebih. Sebelumnya, pihak keluarga dengan dibantu warga sempat mencoba mengevakuasi jasad korban, namun tak berhasil lantaran bobot jasad yang berat. Menggunakan tandu, jenazah diikat kencang agar tidak terjatuh saat dievakuasi ke lantai dasar. Setelah hampir 1 jam, jenazah korban bisa dievakuasi ke lantai dasar. Namun perjuangan petugas tak berhenti sampai di situ. Lantaran akses masuk gang sempit yang terlalu jauh, membuat petugas harus menggotong jenazah hingga ke ambulans yang diparkir di jalan raya. Jakarta, Risa Jaya melaporkan.